Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada uswah hasanah, manusia terbaik, teladan kita semua, beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya dan semua umatnya yang mengikuti petunjuk-petunjuk beliau. Baik, karena sudah malam singkat saja. Ibnu Hibban dan Ibnu Majah meriwayatkan hadis dari sahabat yang bernama Talhah. Beliau mengisahkan ada dua orang dari kabilah Bali. Jadi ada namanya kabilah Bali, tapi bukan Bali di Indonesia. Kabilah di dekat Madinah. Dua orang ini menemui Rasulullah dan bersama masuk Islam. Jadi dua orang ini bareng masuk Islamnya. Tetapi yang satu lebih bersemangat beribadah, lebih bersungguh-sungguh, kemudian berperang, kemudian meninggal. Jadi dua orang ini awalnya Yahudi, kemudian masuk Islam. Dua-duanya bareng masuk Islam, tapi yang satu lebih bersungguh-sungguh beribadah, kemudian ikut berperang, berjihad, wafat dalam keadaan syahid. Satu temannya ini hidup setahun lagi sampai tahun berikutnya, baru kemudian wafat. Nah, sahabat Talhah menceritakan setelah wafatnya orang yang kedua ini, sahabat Talhah mengatakan, aku melihat dalam mimpiku bahwa aku berada di depan pintu surga. Luar biasa mimpinya para sahabat, memimpikan surga. Kalau kita mimpi apa? Tindihan ya. Maka di antara pesan para ulama, kalau ingin mimpi surga atau ingin mimpi sesuatu, perbanyaklah memikirkan hal itu nanti ke bawah mimpi. Maka mungkin teman-teman pernah mau beli sesuatu atau mau study tour gitu, dipikirkan terus sampai ke bawah mimpi. Sahabat tadi mimpi di depan pintu surga dan bertemu dengan dua orang tadi. Maka kemudian seorang malaikat keluar dari surga dan mempersilahkan sahabat yang mati belakangan untuk masuk surga duluan. Kemudian malaikatnya keluar lagi dan mempersilahkan sahabat yang wafat duluan baru masuk. Jadi kita mungkin bertanya, kok bisa begitu? Sama, para sahabat juga terheran-heran. Setelah melihat itu, malaikat mendatangi Abu Talhah dan mengatakan, irji', kamu kembalilah, lam ya'ni laka ba'du, kamu belum saatnya. Jadi Abu Talhah dikatakan kamu belum saatnya. Maka pagi harinya Abu Talhah mengisahkan itu kepada teman-temannya, para sahabat yang lain, sampai kemudian berita itu sampai kepada Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, singkatnya Nabi mengatakan, apakah kalian terheran-heran dengan itu? Jadi para sahabat itu protes, ini sudah wafat dalam keadaan perang, wafat duluan, kok masuk surganya belakangan, lebih dahulu yang wafat terakhir yang masuk surga duluan. Nabi mengatakan, apakah kalian terheran-heran dengan itu? Bukankah orang yang kedua ini sempat hidup lebih lama dan bahkan sempat bisa ikut puasa Ramadan, dan berapa sujud yang dia lakukan? Maka jarak perbandingan antara orang yang pertama dan yang kedua jauhnya seperti antara langit dan bumi. Yang ingin kita ambil pelajarannya adalah
sabda Nabi yang mengatakan, yang berbunyi, bukankah orang yang kedua ini berpuasa Ramadan? Apa yang ingin kita ambil? Ternyata hanya selisih setahun dan bertemu Ramadan, pahalanya, keutamaannya bisa melampaui seorang sahabat yang wafat duluan, bahkan dalam keadaan apa? Syahid. Itu keutamaan Ramadan. Maka layak kalau Ramadan kita sambut. Di sini apa judulnya? Tarhib atau tarhib? Perbedaan makna dalam bahasa Arab antara tarhib dengan tarhib itu seperti bebek dan bebek. Mirip tapi beda. Seperti Hasan dan Husain, ya. Tarhib dengan tarhib itu perbedaannya jauh, seperti bebek dengan bebek. Kalau tarhib dari kata rahaba yurahibu tarhiban, artinya apa? Menyambut dengan gembira. Kalau tarhib dari kata rahaba yurahibu tarhiban, artinya apa? Menakut-nakuti. Maka di antara adab seorang muslim kalau berdoa itu apa? Berdoa kepada Allah dengan raghaba wa rahaba, dengan harap-harap cemas, penuh harap tapi juga takut. Penuh harap semoga dikabulkan permintaannya, tapi juga harap-harap juga takut jangan-jangan amalnya tidak diterima. Nah, kalau membaca ini maka kita apa? Tarhib. Makanya ada kata apa? Insal madhi wa rahib bil jadid. Lupakan yang lalu dan sambut yang baru. Ini siapa yang punya tema ini? Mbak Uus ya? Nah, kata rahib itu artinya sambut. Maka sering kita dengar tarhib Ramadan, tarhib Ramadan. Itu aslinya serapan, dua-duanya serapan dari bahasa Arab, tarhib dan Ramadan. Baik, kenapa kok disambut? Karena Ramadan bulan yang mulia, bulan yang agung. Bahkan Nabi juga memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya. Nabi mengatakan, qad ja'akum syahrul Ramadan. Bulan Ramadan telah datang kepada kalian, syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah. Iftarada alaikum siyamah. Iftaradallahu alaikum siyamah. Allah mewajibkan kepada kalian berpuasa. Fihi tuftahu abwabul jannah. Di bulan itu pintu-pintu surga dibuka. Wa tughlaqu fihi abwabun niran. Di bulan itu pintu-pintu neraka ditutup. Dan apa? Wa tughallu maradatus syayatin. Dan dedengkot setan itu diikat. Ini ada dua maknanya. Ada yang menafsirkan memang betul-betul diikat. Ada yang menafsirkan pintu-pintu keburukan itu semakin sedikit. Jadi tidak banyak begitu. Wa fihi lailatun khairum min alfi syahr. Dan di bulan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, dengan saking banyaknya keutamaan ini, masa tidak kita sambut? Yaitu apa? Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan diikat, dibelenggu. Di malamnya ada malam yang lebih baik, khairun, lebih baik, bukan hanya sama tapi lebih baik daripada 1000 bulan. Maka ini layak kita sambut. Sebagaimana Nabi memberikan kabar gembira. Kebaikan yang kedua adalah Ramadan itu bulan ampunan. Siapa di antara kita yang tidak berdosa, yang mengaku tidak memiliki dosa, angkat tangan. Tak kasih hadiah. Oh, enggak ada. Luar biasa. Ya, bagus.
Kita semua memiliki dosa, baik kecil atau besar. Tadi kalau Mas Rafka ini angkat tangan tak kasih hadiah mungkin, tapi nggak angkat tangan, udah ngantuk. Kita semua memiliki dosa. Mas Hasan Hussein merasa punya dosa atau tidak? Mas Rudi punya enggak? Ya sama, saya juga merasa punya dosa. Makanya Ramadan ini kesempatan. Sebagaimana tadi dua sahabat, yang satu wafat belakangan tapi masuk surga lebih dulu. Boleh jadi kita yang wafat belakangan akan mendahului yang wafat duluan. Boleh jadi. Tergantung amal kita masing-masing. Kembali ke memiliki dosa. Kita semua memiliki dosa, maka Ramadan itu bulan kesempatan memohon ampun kepada Allah. Ada banyak hadis yang Nabi sebutkan, itu menunjukkan bulan yang penuh ampunan. Saya akan sebutkan 4 hadis. Ini menunjukkan besarnya ampunan yang ada di bulan Ramadan. Kurang apa lagi coba? Nabi yang mengatakan, dan akan saya sampaikan 4 hadis yang menunjukkan ampunan di bulan Ramadan. Yang pertama, Nabi mengatakan as-salawatul khamsu, salat 5 waktu, wal jumu'atu ilal jumu'ah, Jumat ke Jumat berikutnya, wa Ramadan ila Ramadan, Ramadan ke Ramadan berikutnya, mukaffiratun bainahun, itu mengampuni dosa-dosa di antara itu semua, idza ijtanabal kabair, apabila dia menjauhi dosa besar. Jadi ada dosa besar, ada dosa kecil. Ternyata dosa-dosa kecil itu Allah ampuni dengan salat 5 waktu yang kita lakukan, dengan salat Jumat yang kita lakukan, dengan Ramadan yang kita puasai. Bahkan tadi terlewat, yaitu redaksi yang berbunyi wal umrah ilal umrah, umrah ke umrah berikutnya. Maka kalau kita belum bisa umrah ke umrah berikutnya, kita ambil yang 3, salat 5 waktu, Jumat ke Jumat berikutnya, dan Ramadan ke Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi mengatakan raghima anfu rajulin, rugi, celaka, rugi. Man ata Ramadan, atau man adrakahu Ramadan walam yughfar lah, rugi orang yang bertemu Ramadan tetapi sampai dia tidak diampuni. Jadi apa yang dia lakukan selama Ramadan kok sampai tidak diampuni? Apakah siangnya tidak berpuasa, kemudian malamnya bermaksiat? Na'udzubillahi min dzalik. Yang ketiga, Nabi mengatakan, ini yang sudah kalian hafal semua. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh iman dan mengharap pahala dari Allah, akan diampuni dosa yang telah lalu. Yang ketiga. Yang keempat, saya akan percepat karena sudah malam, biar nanti hadrohnya enggak terlalu lama dari jam 10, kasihan tetangga soalnya. Yang keempat, Nabi mengatakan man qama. Kalau tadi man shoma, sekarang man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang salat di bulan Ramadan, salat tarawih. Qama itu berdiri, salat tarawih dengan penuh iman, meyakini ini perintah Allah. Allah perintahkan, Allah anjurkan untuk tarawih dan mengharap pahala. Jadi syaratnya mengharap pahala itu niatnya ikhlas dan sesuai tuntunan. Mengharap pahala tapi niatnya enggak ikhlas, enggak dapat. Mengharap pahala tapi tidak sesuai tuntunan, ibadahnya sakarepe dhewe, enggak dapat. Maka kalau mengharap pahala harus ikhlas dan sesuai tuntunan. Nah, yang salat malam ikhlas karena Allah, mengharap pahala, beriman,
ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Dan kata dosanya yang telah lalu ini umum, maksudnya umum itu tidak ada rincian hanya setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu, tidak. Tapi apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Berarti kalau seandainya tahun kemarin kita berdosa, tapi Ramadan ini belum mampu menghapus dosa yang kemarin, semoga Ramadan depan kita ketemu lagi, itu mampu menghapus dosa yang sebelumnya. Semakin banyak ketemu Ramadan, semoga kuota ampunan semakin banyak. Dengan syarat jangan pula ditambah dengan dosa yang semakin banyak. Semoga Allah menjaga hati-hati kita, mengistiqomahkan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau para penjual, para pebisnis itu kira-kira sekarang mereka sudah siap-siap apa yang mau dijual di bulan Ramadan atau belum? Sudah. Yang mau misalkan bahkan yang bukan Ramadan, buat box Idul Fitri, kira-kira sudah buat atau belum? Sudah, bagus. Yang mau dodol es buah pakai gerobak di pinggir jalan, kira-kira sudah siap-siap atau belum? Sudah. Yang mau dodol kopior, kira-kira sudah ngelis rencana ini nanti belanja di sini bahannya ini, sudah atau belum? Baik. Itu semua untuk tujuan dunia. Di bulan Ramadan mereka sudah jauh-jauh hari siap-siap. Itu untuk tujuan dunia. Maka seharusnya yang untuk akhirat, yang bukan hanya dunia, yang untuk akhirat, yang berupa ibadah ketaatan, kalau kita baru hari ini siap-siap, maka telat atau tidak telat? Telat dong. Tadi katanya yang jualan sudah siap-siap, bahkan jauh-jauh hari. Kalau kita baru mulai hari ini, telat. Tapi lebih baik telat daripada tidak. Begitu. Maka menyambut Ramadan itu paling tidak ada 4 yang disiapkan. Siapkan ilmu, biar tahu kapan waktunya buka, kapan waktunya sahur ya. Takutnya nggak tahu nanti mas kasiran pas duhur, azan duhur, Allahu Akbar, langsung buka, padahal masih zuhur. Itu hanya contoh. Tapi insya Allah mas kasiran tahu kan. Beliau ini kita doakan semoga jadi remaja yang soleh dan cerdas. Amin. Persiapan ilmu. Jadi kapan kita buka, kapan kita sahur, dan lebih dari itu. Boleh enggak yang haid puasa? Boleh enggak? Enggak boleh, bahkan dilarang. Tapi wajib mengganti. Maka adik-adik yang sudah haid, meskipun badannya kecil, kalau sudah haid wajib puasa. Terus kalau kita punya ilmu, tahu siapa yang wajib membayar fidyah, berapa besarannya, diberikan kepada siapa, apakah boleh makbruk sekali membayar atau dicicil per hari, itu semua perlu ilmu. Yang kedua, persiapkan mental. Gimana itu? Mental tuh seperti Mas Bian. Misal Mas Bian tuh sudah puasa, tapi jam zuhur ketemu Rafka ya. Yang kedua Rafka namanya kan. Zuhur ketemu Rafka, minum es krim. Nah, kalau Bian mentalnya sudah kuat, ini puasa wajib, saya harus sampai maghrib, dia akan kuat. Tapi kalau mentalnya masih belum kuat, nanti kepingin begitu. Tapi insya Allah saya optimis kalau orang-orang beriman, apapun itu yang terjadi, kalau imannya lurus, imannya kuat, insya Allah mentalnya kuat. Tidak mokel ya, Mas Sakib, tahun ini mentalnya harus jadi. Dulu pernah mokel enggak? Alhamdulillah. Baik, itu yang kedua. Mentalnya disiapkan. Jadi nanti apapun yang terjadi, ini puasa wajib.
Dan sesuatu yang wajib pahalanya tidak akan pernah sama dengan yang sunnah. Tidak akan pernah sama dengan yang sunnah. Yang ketiga, siapkan fisik. Fisiknya siapkan. Yang belum begitu sehat, jaga kesehatan. Yang masih kadang sakit perut, segera obati biar nanti puasanya lancar. Yang keempat, siapkan materi. Bisa untuk bersedekah sehari 500, 1000, 10.000. Siapkan materi untuk berbagi takjil kepada temannya. Kalau ibu-ibu sudah pasti siapkan materi untuk menyiapkan takjil anak-anaknya, putra-putrinya. Itu semua sudah disiapkan. Kalau takmir masjid, menyiapkan apa? Masjidnya kondusif, karpetnya bersih, jamnya hidup. Kemarin saya ngisi pengajian di Bruno, di teras depan tempat pengajian itu ada 2 jam. Dua-duanya mati semua. Maka di antara yang saya sampaikan, bentuk persiapan Ramadan adalah siapkan jamnya dua-duanya hidup. Takutnya nanti belum waktunya buka sudah buka atau sebaliknya. Itu harus disiapkan. Ilmu disiapkan. Hadiri pengajian-pengajian. Karena Ramadan bulan penuh berkah, penuh ampunan, saatnya kita memperbanyak bekal panen pahala. Nabi memberi kabar gembira kepada sahabatnya. Maka kita harus gembira. Siapa yang tidak gembira dengan datangnya Ramadan? Tidak ada. Seorang mukmin itu akan bahagia dengan datangnya bulan ketaatan. Tapi kalau ada orang yang mengaku Islam, kemudian datang Ramadan dan dia dalam hati mengatakan, aduh, sesuk wis poso ra iso tuku es awan-awan. Ra iso tuku es buah nang Mbahlan mana? Nah, kalau ada yang mengeluh begitu, maka imannya ini mengkhawatirkan. Karena dia apa? Dia sudah sedikit condong ke dunia. Condong untuk menikmati kenikmatan sementara dan belum begitu paham tentang kenikmatan yang selama-lamanya kehidupan di akhirat. Maka sambutlah Ramadan persiapan untuk berpuasa dengan sebaik-baiknya. Itu saja yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Tidak banyak. Intinya Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan penuh berkah. Nabi yang mengatakan syahrun mubarak, bulan penuh berkah. Tadi keutamaannya di antara yang paling besar adalah apa? Ampunan. Maka silahkan kita kejar itu. Yang terakhir sebelum saya lupa, kita harus punya target. Kalau para penjual itu punya target, bahkan sudah ngincar nanti mau ngetem di sini, mau mangkal di sini, kita harus punya target. Kalau kemarin selama satu Ramadan belum khatam 30 juz. Coba yang tahun kemarin khatamnya 1 kali siapa? Tahun kemarin Ramadan khatamnya 1 kali Al-Quran. Angkat tangan. Oke, yang tidak khatam angkat tangan. Tidak khatam, tidak angkat tangan. Khatam 1 kali, tidak ada. Khatam 2 kali, tidak ada. Khatam 3 kali. Jujur saja, jujur. Coba yang tidak khatam. Saya di sini mengisi pengajian, nggak akan saya menghukum. Bukan sedang menginterogasi. Yang tidak khatam, angkat tangan. Yang khatam 1 kali, angkat tangan. Baik.
Yang kemarin tidak khatam, maka Ramadan ini harus punya target. Satu Ramadan minimal berapa kali? 1 kali. Kita sangat jauh dibanding Imam Syafi'i yang berapa? 60 kali khatam. Ada lagi ulama yang lain setiap 3 hari. Ada yang setiap 6 hari. Kita kalau bisa sebulan 2 kali khatam, itu luar biasa. Kalau belum bisa 2 kali, 1 kali. 1 kali biar ringan boleh dibagi. Kalau mau ringan banget dibagi. 1 juz berapa lembar? 10. Dibagi 5 maka 2 lembar tiap setelah sholat itu bisa. Tapi di sini kalian punya momen sebelum sahur banyak itu. Setelah zuhur banyak itu. Setelah asar, setelah tarawih ada 4. Nah, dan 2 lembar itu 5 menit selesai. Maka silakan berlomba-lomba, fastabiqul khairat. Jangan kalah sama para pencari dunia yang sudah menyiapkan mau menggarap ini, mau mangkal di sini, mau jualan di sini. Kalau kita belum bisa menyaingi secara dunia, saingi dengan akhirat. Begitu. Itu dalam rangka meningkatkan rasa apa? Rasa fastabiqul khairatnya, begitu. Pasang target. Tilawahnya, kemudian apa lagi? Sedekahnya. Kemudian kalau bisa saya berniat selama Ramadan enggak akan telat salat jamaah, bagus. Atau apa lagi? Akan selalu sedekah tiap hari sebelum sahur 1000 atau semakin banyak, boleh. Jadi mau sedekah sebelum subuh itu bisa. Masukin celengan. Nanti akhir bulan distorkan juga bisa begitu. Karena Abu Bakar pernah apa? Di pagi hari yang petang sudah bersedekah, sudah bertakziah, sudah menjenguk orang sakit dan sebagainya. Itu maka silahkan sambut Ramadan ini bulan penuh ampunan, bulan penuh berkah, bahkan keberkahannya melimpah. Berkah itu kebaikannya bertambah. Di pantai nanti insyaallah kebaikannya bertambah. Dari sisi ketaatan, sisi semangat beribadah, termasuk sisi konsumsi pun akan ada perubahan. Mungkin teman-teman yang belum mengalami akan melihat nanti. Maka itu disyukuri, disyukuri. Jangan semuanya diambil. Kalau sudah kenyang, jangan paksakan. Itu yang paling inti. Silahkan selama Ramadan ibadahnya dijaga, luruskan niat, kurangi hal-hal yang tidak bermanfaat. Main kartu, apalagi. Kalau saya pernah lihat siapa yang main kartu atau ngobrol-ngobrol ngomongin orang, tinggalkan semua. Diisi dengan tilawah, membaca buku yang bermanfaat. Kalau capek istirahat. Itu saja. Semoga Allah pertemukan kita dengan Ramadan dan Allah mudahkan kita untuk bisa berpuasa, menghidupkan malamnya, mempelajari Al-Quran, yang mana Al-Quran itu diturunkan juga di bulan Ramadan. Demikian. Ini langsung doa atau bagaimana, Mas Panitia? Langsung doa nggih? Baik, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم
a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala siyam wa ala al-qiyam wa ala tilawatil Qur'an fi syahri Ramadan al-mubarak. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih, yang Maha Bijaksana, yang Maha mengetahui atas segala sesuatu, kami mohon kepada Engkau ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang suka dengan ketaatan, yang mudah untuk melakukan ketaatan. Jadilah kami generasi muda yang ingin memperjuangkan agamamu, yang senantiasa taat kepada kedua orang tua, taat kepada para bapak ibu guru, yang senantiasa berakhlak dengan akhlak yang diajarkan oleh nabimu. Ya Allah, mudahkanlah kami semua untuk itu. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.